Nusantara diberikan di semester 4. Setelah kemarin di semester 3 kalian mendapatkan arsitektur mancanegara. Dan salah ketik pula. Di semester 1 Anda mendapat pengantar arsitektur yang diberikan biasanya oleh BUME. Ini kurikulum 2014, nanti ada perbaikan kurikulum, nanti ada perubahan lagi. Yang menjadi dasar cukup kenapa arsitektur Nusantara itu diberikan di semester 4 ini juga ada alasan yang cukup menarik, karena ini yang menjadi pondasi sebenarnya. Kemudian ini hanya sebagai pembuka wacana, wawasan kalian tentang arsitektur itu apa dan segala macam pondasi. Kemudian ini yang menjadi concern atau fokus perhatian kita nantinya. Kalau kalian perhatikan di visi misi arsitektur program studi arsitektur Universitas Sriwijaya mengutamakan atau mengangkat potensi arsitektur lokal itu apapun, sehingga arsitektur Nusantara diberikan di semester 4 setelah arsitektur mancanegara. Setelah memahami arsitektur itu apa di luar negeri apa, kemudian kita coba masuk ke dalam arsitektur yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita. Itu landasan atau pola berpikir di penyusunan kurikulumnya. Dan di semester ini mungkin ada yang menarik. Mungkin sedikit saya rombak cara baik ke kuliahnya nanti dan pelaksanaan kuliahnya dan segala macam. Dan saya selalu memberi tema di beberapa mata kuliah yang memang bisa diberi tema. Kalau di TMPA kemarin, teori dan metode perancangan arsitektur, karena sifatnya adalah metodologi untuk mendasari kalian ketika didesain di studio, sehingga itu agak sulit untuk diberi tema. Tapi di arsitektur Nusantara nanti ada di beberapa mata kuliah pilihan, saya bisa memberi tema untuk ruang lingkup dari mata kuliah itu. Di semester ini saya sengaja agak sedikit nakal tanda kutip ya. Kalian memandang arsitektur Nusantara itu seperti apa sih? Sehingga konsekuensi dari tema ini justru bukan saya yang memberi banyak atau memberi pengetahuan atau memberi materi-materi tentang arsitektur Nusantara. Justru saya mengajak kalian semua untuk lebih mencari sendiri. Menurut kalian, menurut pandangan kalian, arsitektur Nusantara itu apa sih? Dan posisi saya nanti saya lebih ke dasar-dasarnya, sehingga materi-materi kuliah itu hanya sebagai pembuka wawasan. Jadi hanya wawasan luas aja tentang filsafat itu apa, tentang teori itu apa, tentang praksis di dalam arsitektur. Kenapa ada filosofi, kenapa ada filsafat, bukan filosofi. Kenapa ada filsafat, kenapa ada teori, ada praksis? Karena dalam sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan itu pasti ada landasan filsafatnya dalam berpikir dan segala macam. Kemudian teori, yang disebut teori arsitektur itu apa sih? Dan apa yang dibahas? Karena saking luasnya teori arsitektur, saya hanya mengambil 2 segmen saja, yaitu space atau ruang, atau yang biasa dipahami sebagai ruangan. Beda ruang dan ruangan nanti akan dibahas juga. Dan waktu. Dasarnya adalah memang cara berpikirnya si Sigmund Gideon dalam buku Space, Time, and Architecture. Tapi saya tidak akan membahas buku ini, tapi saya akan mencoba mengambil
pola berpikirnya atau pola pemahamannya bahwa arsitektur adalah sebuah ilmu yang merancang ruang, creating a space, jadi membuat ruang gitu, sehingga perlu ditarik lagi space itu apa dan kaitannya dengan waktu. Jadi materi-materi kuliah ini hanya benar-benar hanya sebagai pembuka wawasan, dan kalian masing-masing secara individu mencari sendiri menurut kalian apa sih itu arsitektur Nusantara, nanti beberapa tahapnya, sehingga diharapkan pada akhir perkuliahan atau pada proses perkuliahan kalian bisa minimal mengapresiasi. Apresiasi itu macam-macam ya, mengapresiasi itu bukan seperti di medsos ya, setor jempol, oh keren, bukan hanya sekedar itu, tapi benar-benar cara memandang, mengungkapkan pemahaman kalian tentang arsitektur Nusantara yang kalau kemarin ada yang ikut paparan Yoriantar itu akan terlihat sekali. Apa itu arsitektur Nusantara menurut kalian apa? Kenapa berpikirnya atau tema ini saya luncurkan? Karena buat saya pribadi, ini benar-benar personal, kelangsungan arsitektur yang ada di Indonesia justru pada kalian, nasibnya, perkembangannya, dan segala macam pada kalian. Mata kuliah teori memang bukan mata kuliah yang berkaitan atau secara teknis akan berkaitan langsung dengan studio kalian atau bahkan di masa depan. Tapi minimal akan membuka cara memandang Anda, membuka cara memahami kalian terhadap arsitektur di sekitar kita, di sekitar kalian. Itu yang ingin jujur saya ekspor lebih lanjut menurut generasi sekarang. Arsitektur Nusantara itu seperti apa sih, dan bagaimana prediksi atau bagaimana cara memandang kalian ketika arsitektur Nusantara ditempatkan di masa kini dan masa depan. Itu kenapa di teori arsitekturnya ada bahasan tentang waktu. Ada masa lampau, ada masa kini, dan masa depan. Saya berharap apresiasi yang dimunculkan di mata kuliah ini dari pemikiran kalian itu bisa sedikit banyak membuka wawasan kita semua, tidak hanya kalian tapi juga ke saya juga. Apa sih yang bisa kita sumbangkan atau kita pikirkan untuk masa depan arsitektur yang ada di Indonesia? Itu idenya. Idealnya seperti mata kuliah arsitektur mancanegara semester kemarin, saya berharap kumpulan tugas-tugas kalian akan saya kurasi, saya kumpulkan, syukur-syukur bisa jadi buku khusus tentang cara memandang atau cara pandang generasi sekarang terhadap arsitektur Nusantara. Itu nanti ada beberapa hal teknis yang bisa kita lihat bersama nanti, caranya seperti apa. Mohon maaf kalau yang di arsitektur mancanegara belum sempat saya kelompokkan, karena ada beberapa materi yang sepertinya menarik bisa dilanjutkan untuk menjadi tulisan di jurnal dan segala macam. Mungkin akan berbarengan. Nanti ada beberapa. Itu kenapa grup arsitektur mancanegara saya belum live atau belum keluar dari grup itu, karena ada beberapa potensi tulisan-tulisan yang bisa dilanjutkan menjadi tulisan jurnal. Oke, ini secara garis besar tema dan materi-materi yang akan diberikan. Kemudian, nah ini juga ada efek dari tema itu atau konsekuensi dari tema yang coba saya tawarkan atau coba saya terapkan di
mata kuliah arsitektur Nusantara semester ini membawa dampak kepada proses pembelajarannya. Ini sekilas saja pengertian. Jadi ada yang disebut dengan synchronous learning activity. Ini sebenarnya secara singkat apa yang kita bersama lakukan di semester kemarin terhadap arsitektur mancanegara dan teori dan metode perancangan arsitektur. Jadi lebih ke sering ketemu online ini, kemudian kita diskusi lewat WA group, video conference seperti saat ini, virtual classroom ini seperti saat ini. Jadi sinkronus ini lebih ke, kalau saya cara memandangnya, lebih ke metode pembelajaran yang memindahkan dari kelas ke sistem online. Tidak beda gitu loh. Kalau di sistem normal kalian ketemu di kelas, kita diskusi atau kita mengadakan pembicaraan di kelas, ini dipindah secara video conference. Itu yang dipahami sinkronus, dan kita sudah melakukan di semester kemarin di mata kuliah mancanegara dan mata kuliah teori dan metode perancangan arsitektur. Nah, yang coba saya terapkan di semester ini di mata kuliah arsitektur Nusantara adalah asinkronus. Jadi nanti gabungan antara sinkronus dan asinkronus learning activity. Lebih belajarnya tidak hanya menunggu video conference ini atau kuliah online seperti ini, tapi belajarnya lebih luas lagi. Ada beberapa hal, nanti saya akan seperti ini, saya akan memberikan beberapa buku yang bisa kalian baca dan segala macam, atau kalian bisa explore lebih lanjut. Kemudian beberapa video-video yang akan saya rekam atau saya linkkan kalau memang ada beberapa video dari webinar-webinar lain yang mungkin sesuai. Podcast, memang sempat ada rencana bikin podcast tapi nggak jadi-jadi saya. Tapi lebih ke ini, kalian akan belajar riset sederhana dan mengeksplorasi dengan pertanyaan dasar, apa itu arsitektur Nusantara. Kemudian setelah pertanyaan selesai, apa, siapa, bagaimana dan segala macam, kemudian terhadap kalian pemahamannya apa. Itu yang ingin dicapai di semester ini dari sistem pembelajaran asinkronus. Jadi ini nanti kita akan banyak bikin, saya akan buat ini beberapa materi yang akan saya rekam, kemudian saya unggah ke YouTube seperti biasa, dan kita akan bisa diskusi secara online. Kenapa metode ini saya pilih? Di samping karena temanya tadi, sehingga kalian bisa mengeksplor lebih lanjut cara berpikirnya dan segala macam, pandangan kalian dan segala macam. Itu di satu sisi. Di sisi lain juga lebih menghemat atau mengefektifkan cara belajarnya. Jujur, di semester kemarin ada beberapa kendala teknis yang cukup menjengkelkan sih sebenarnya. Sinyal lemot dan segala macam. Dan saya juga paham beberapa dari kalian menggunakan kuotanya kan kuota malam gitu kan, ada yang kuota malam, kuota siang. Jadi kayaknya lebih efektif kalau memang saya rekam kemudian saya unggah, tapi tidak sama sekali kemudian dilepas dalam pengertian kalian belajar sendiri atau saya enak-enakan aja tinggal kasih tugas sekali tugas. Enggak seperti itu, karena sistemnya adalah kalau kalian sudah mulai buka modulnya, yang item-item ini adalah kuliah online. Yang ada A, B, C, yang huruf adalah kuliah online. Sempat ada beberapa kuliah online dan segala macam. UTS nanti saya nggak tahu, nanti kita akan ketemuan online atau hanya sekirim bahan. Kemudian materi-materi yang
putih ini akan saya rekam sendiri. Jadi saya akan monolog, kemudian saya akan cantolkan ke YouTube, kemudian kirim ke grup, atau saya cantolkan di web e-learning juga, sehingga akan ada sebagian waktu kalian di Selasa tidak perlu kuliah ini online. Tapi di hari Selasa jam sesuai dengan jadwal, saya akan tetap membuka diskusi. Kalau memang menurut kalian diperlukan diskusi, baik personal maupun berkelompok, dipersilahkan. Jadi meskipun tugasnya adalah tugas individu, tapi kalau kalian ingin membuat kelompok belajar, kemudian Pak bisa nggak ketemuan online, atau Pak bisa nggak diskusi baik WA dan segala macam, dipersilakan. Sehingga setiap hari Selasa di jam kuliah saya akan stay di tempat, dan saya akan menerima diskusi. Pak, apakah diskusinya hanya di waktu kuliah? Enggak, terserah, diskusinya terserah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang tadi yang pertama adalah tentang kuliah online dan kuliah mandiri. Kemudian di materinya juga saya akan membagi menjadi 2 materi. Jadi sebelum UTS ada yang disebut dengan materi wajib. Materi wajib adalah materi yang memang kalian harus ikuti, memang kalian harus pahami. Kenapa materi wajib ini diperlukan? Karena ini sebagai landasannya. Landasan atau katakanlah teorinya lah, ketika kalian dalam memahami arsitektur Nusantara seperti apa. Ada filsafat, terbagi menjadi filsafat barat dan timur. Ada teori, seperti tadi saya ungkapkan, ada teori ruang dan teori waktu. Ada praksis itu praktek arsitektur secara vernakular dan kontemporer. Di sini akan banyak bahas tentang apa itu vernakular, apa itu tradisional, dan segala macam. Di sini tentang apa itu tuh ruang, kemudian di ruang, kemudian waktu ini bahasannya gampang sih, bahasan lampau, sekarang, dan masa depan. Cuman nanti ada beberapa, terutama ini buku ini nanti ada link YouTube-nya, dan kalau nggak salah di akhir bulan ini bukunya keluar, sehingga bisa ada landasan bukunya juga. Dan di filsafat kita akan lihat beda pemahaman, pengetahuan yang akan berguna di memahami kita terhadap pengetahuan arsitektur di Nusantara ini seperti apa. Itu yang materi wajib. Nah, setelah UTS, kalian akan punya pilihan untuk memilih materi yang menurut kalian sesuai dengan cara pandang kalian. Dan yang putih-putih ini, jadi yang ruang, barat dan timur, ini kan berarti teori ketemu filsafat dan segala macam. Ini yang akan menjadi tugas saya. Saya akan tetap memberikan materinya, tapi kalian bisa memilihnya. Saya lupa tadi di RPS itu 9 dari 12 kalau nggak salah. Silakan kalian memilih materi 9 dari 12 itu untuk dilakukan kajian atau studi. Sehingga di materi wajib ini adalah materi tentang teori, landasan teori atau pemahaman dasar, bisa dikatakan pengertian awalnya. Dan di materi ini adalah materi pilihan ini kalian sudah mulai melakukan kajian. Apakah saya lepas? Enggak. Jadi setiap ini saya juga sudah menentukan ada 3 kali checkpoint. Checkpoint itu bukan berarti itu saya yang ngobrol, enggak. Kalian bisa melakukan diskusi, tanya jawab dan segala macam di waktu-waktu ini. Dan ini adalah kewajiban saya membuka
kelas online. Jadi di tanggal 15 Maret, 5 April, 26 April saya akan membuka kelas online. Bukan saya yang memberi materi atau melakukan materi, tapi kalau kalian perlu diskusi, dipersilakan dan dilakukan secara kelas. Sedangkan di waktu-waktu lain silakan dilakukan via WA atau via email dan segala macam. Kalau di sini wajib saya membuka kelas online. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang setelah UTS itu tadi milihnya itu antara yang mana yang mana dan yang mana ya, Pak? Antara barat dan timurnya atau ruang waktunya tadi, Pak? Enggak, ini setiap materi ini kan ada filsafat barat dan filsafat timur gitu. Ini akan saya temukan dengan kalau mau saya harusnya bikin matrik. Jadi ini filsafat, ini teori, ini praksis gitu ya. Ini teori, ini praksis. Masing-masing ini kan ada timur, barat, terus ada ruang dan waktu, ada vernakular dan kontemporer. Sama di sini juga kan, timur, barat, ini ruang, ini waktu, ini vernakular, ini kontemporer. Nah, kalau saya ganti warna dulu supaya nggak bingung. Yang saya jelaskan wajib adalah yang kotak-kotak ini kan. Semoga kebayang ini karena yang kalian pilihan, kalian terserah memilih yang mana. Umpamanya filsafat timur ketemu ruang. Ini bicara tentang ruang. Atau filsafat timur ketemu arsitektur praksis kontemporer. Anda memilih itu. Jumlahnya 9 kalau nggak salah. Tolong dibuka lagi di RPS ada. Oke dah. Oke, ya benar. 9 dari 12 materi pilihan. Ya. Jadi silakan memilih 9 kotak dimanapun. Kewajiban saya adalah saya akan tetap memberi materinya secara umum. Kemudian kalian silakan dalami sendiri yang mana. Dan kembali lagi ya, materi ini adalah materi pemicu, bukan materi yang mungkin intinya gini, kalian bisa menggugat pernyataan-pernyataan saya jika dianggap kok nggak pas. Ini hanya materi-materi pemicu saja. Yang saya berikan adalah materi-materi pemicu. Mungkin ada beberapa hal yang tidak tepat. Di sini, di sisi lain, model seperti ini ingin mengajak kalian untuk berpikir lebih kritis lagi. Kasarannya, jangan percaya dengan perkataan saya, gitu loh. Jangan percaya dengan ilmu-ilmu atau teori-teori yang diungkap oleh seorang Joe Adianto. Jadi silakan digugat. Caranya bagaimana? Pilih kotak-kotak ini. Mungkin pernyataan saya di teori barat itu tidak klop ketika ketemu dengan ruang kontemporer
dengan cara memandang praksis ini, praksisnya kontemporer. Cara memandangnya adalah ruang timur, bisa seperti itu. Jadi cara memandang filsafat Barat ketemu pemahaman ruang dalam waktu timur dan praksisnya kontemporer mungkin nggak pas gitu. Jadi silakan Anda meramu sendiri gitu loh Pak, mungkin gitu. Jadi ini benar-benar memicu kreativitas kalian. Belum kebayang pasti, karena ini akan apa ya, kayak main puzzle gitu, kayak main puzzle. Saya hanya menawarkan atau menyediakan puzzle-puzzlenya. Silakan kalian menyusun sendiri puzzle itu sesuai dengan gambaran kalian. Nah, checkpoint ini adalah ruang bertanyanya, ruang diskusi. Bahkan kalau memang berkenan atau memang ada potensi, ruang debatnya di situ, ruang diskursusnya ini di sini. Kita akan adu argumen dan adu data. Jadi di sini kalian dipersilahkan untuk menggugat saya, Pak, salah Bapak itu, cara berpikirnya nggak gini, dipersilahkan, dan saya akan menghargai banget itu. Itu kenapa judul besarnya adalah ini, Sumbang Pandang. Bukan cara pandangnya Joe Adianto, tapi cara memandang kalian. Saya posisi di sini adalah sebagai kurator. Kalau kalian dilihat ini, saya hanya mengkurasi sourcesnya, mengkurasi teori-teorinya. Silakan Anda kembangkan sendiri. Mengapa demikian? Karena masa depan arsitektur di Indonesia ya di Anda, bukan di saya. Saya memberi kesempatan kalian untuk tanda kutip nakal di sini. Kita adu argumen di sini, ayo, nggak apa-apa. Saya akan berposisi sebagai, kalau kalian lihat tinju atau lihat bela diri itu sebagai sansak yang siap dipukulin, siap ditendang. Yuk, anggap aja sparring partner. Ya. Atau kalau kemudian pada perkembangannya, Pak, kayaknya kami nggak bisa sendirian deh. Ya silakan Anda membuat kelompok belajar, kemudian sama-sama mengeksplorasi. Nanti ketika checkpoint ini keroyokan, nggak apa-apa. Katakanlah 3 atau 5 orang dalam satu grup bikin kayak debat, yuk kita berdebat, nggak apa-apa. Saya sih inginnya itu personal banget dari dulu. Inginnya itu mahasiswa itu bisa menggugat dosen gitu loh. Saya itu menghargai banget yang seperti itu. Menggugat dalam pengertian punya data ya, punya pemikiran, punya argumen. Karena jujur saya tidak punya lawan tanding, itu yang menyebalkan buat saya. Saya menantang angkatan ini untuk dengan mata kuliah ini, yuk kita adu argumen. Bahkan sampai pada titik, Pak, gak penting arsitektur Nusantara itu kan arsitektur orang-orang tua kita, arsitektur nenek moyang kita. Di satu sisi saya akan setuju, karena masa depan arsitektur bukan di masa lalu. Di satu sisi mungkin saya tidak akan setuju. Nanti saya akan bermain di situ. Ya, gitu Nopan. Siap Pak, kasih Pak. Ya, oke, ada yang lain? Silakan.
Saya menantang gini karena belajar dari apa, semester kemarin. Angkatan ini kalau buat saya pribadi, personal banget, itu punya potensi untuk nakal. Dan nakal di dalam arsitektur itu wajib. Karena disitulah kemampuan critical thinking, berpikir kritisnya. Kalau hanya ikut, asal lulus dan segala macam, udahlah. Ya nggak apa-apa juga, itu pilihan juga, nggak ada salahnya. Cuman saya melihat potensi dari angkatan ini untuk menjadi bukan follower tapi leader dalam hal pemikiran. Saya menantang kalian itu, sehingga mata kuliah ini tanda kutip saya korbankan untuk kalian. Targetnya kalau memang memungkinkan akan saya jadikan buku, dan itu persembahan kalian untuk arsitektur Nusantara, bukan saya. Saya hanya sebagai pengumpul data, kurator saja, editor, penulisnya kalian semua. Gitu. Ya, ada lagi silakan. Kuliahnya akan enteng sekali, kuliahnya terserah kalian mau kuliah kapan, mau masuk kapan. Karena kewajiban saya adalah memberi ini video, instruksi video segala macam. Dan saya akan ya latihan jadi YouTuber lah, ngoceh sendiri segala macam. Saya lempar. Dan kuliahnya tidak akan lama, tidak akan seperti semester kemarin setengah jam, 1 jam segala macam. Enggak, paling 15 menit satu video. Per materi ini saya perkirakan 15 menitan, paling lama 15, 10 menit 15. Saya akan sangat ringkas gitu. Dan setiap selesai ya, saya akan duduk menunggu. Kalau tidak ada juga nggak masalah, nggak apa-apa, nggak wajib harus. Tapi kewajiban dari kalian ya tetap tag kehadiran. Dan kewajiban saya adalah memberi materi ini dan saya tempelkan di e-learning dan saya linknya saya kirim ke grup. Gitu. Oke, pertanyaan? Silakan untuk memperdalam. Jadi mata kuliah ini tanda kutip agak membebaskan kalian ya, tanda kutip. Tidak harus duduk nongkrong liatin layar. Tapi silakan kapanpun lah. Bahkan mau skip juga nggak apa-apa. Ini jujur saya gambling gitu. Apakah berhasil atau enggak ya tergantung dari kalian, bukan dari saya jadinya. Berhasil dalam pengertian ada produk yang bisa dipersembahkan dan bisa bertanggungjawabkan. Salah. Yap, silakan pertanyaan. Izin bertanya Pak, kalau silakan. Boleh tahu untuk kriteria penilaian mata kuliah ini itu dari mana ya Pak? Kelihatan ya. Nah. Jadi setiap produk yang kalian bikin itu nanti ada ini. Jadi setiap minggu itu saya akan buka di web e-learning dan silakan seperti biasa kirim ke email saya. Per materi itu ada 300-500 kata. Bukan resume, tapi ulasan. Ya. Bukan resume, tapi ulasan. Atau tanggapan kalian. Kalau resume itu kan hanya membuat ringkasan dari apa yang saya sampaikan. Nah, tapi ini adalah ulasan atau pandangan kalian terhadap apa yang saya sampaikan.
ulasan bisa ditabrakkan dengan teori lain, pemahaman lain, atau pandangan kalian personal. Tidak banyak kok, hanya 300-500 kata. Pak, indikator penilaiannya apa? Ya logis apa enggak, gitu aja sih, mudahnya sih gitu aja. Masuk akal atau enggak. Dan satu lagi ya, yang ini yang agak temuan di semester kemarin, jangan plagiat, mending kata-katamu kalian sendiri deh. Menurut saya gini, itu jauh saya lebih hargai daripada kalian dapat di blog mana, terus kalian tinggal tempel, kopas saja. Mungkin bagus kata-katanya, tapi saya akan curiga. Seperti kasus di mancanegara kemarin. Ya, karena saya terbiasa membaca, jadi saya sampai hafal gitu loh. Ini tulisannya anak ITB, ini tulisannya anak Undip, ini anak UGM dan segala macam, sampai hafal. Karena ya kebetulan jadi reviewer di beberapa jurnal, jadi hafal. Tidak banyak, jadi per minggu hanya 300-500 kata. Ini abstrak lebih dikit dah. Nah, ketika UTS adalah materi-materi wajib yang 3 kali dikumpulkan, filsafat teori praksis. Kalian ramu lagi, kalian kumpulkan lagi, kalian ulas lagi menjadi materi di UTS 500-700 kata. Kemudian setelah UTS ada materi pilihan, silakan kalian pilih 9-12, katakanlah sebagai studi kasus. Dan UAS-nya ya tinggal ngumpulkan lagi dari teori yang sudah didapat di UTS ditambah kasus di sini jadi UAS. Itu logik. Cara berpikirnya, tulisan itu bukan tiba-tiba langsung 1000 kata yang memang, tapi dikumpulkan sedikit-sedikit 300. Kemarin ada usulan dari teman sih, ini materi ini saya diskusikan dengan beberapa teman di universitas lain, UPH, di BINUS dan segala macam. Mereka ngomong nggak terlalu sedikit 1000 kata. Mereka rata-rata minta 2000-3000 kata. Saya pikir nggak perlu sebanyak itu. Kalau kalian perhatikan di materi UAS di mata kuliah arsitektur mancanegara semester kemarin, itu kalian tidak sadar bahwa sebenarnya kalian mengumpulkan sekitar 1.500 sampai 2.000 kata per judul UAS-nya. Itu standar jurnal. Tapi materi ini lebih saya turunkan dan bertahap. Indikatornya apa? Ya itu tadi, logis, masuk akal, dan tidak plagiat. Udah, kalau itu lolos sudahlah. Nah, di urusan saya yang menjadi editor atau meluruskan. Itu kenapa ada ini tadi, ada beberapa checkpoint. Mungkin ada salah berpikir, mungkin ada bukan salah materinya ya, bukan, saya tidak akan menyalahkan materi Anda, tapi saya akan meluruskan atau kita akan diskusikan cara berpikirnya. Mana argumen premis minor, premis mayor dan sintesisnya. Sekaligus kita belajar logika. Gitu, di situ. Begitu. Siapa tadi? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Jujur saya akan melepas indikator penilaian yang sangat rumit, harus ada ini, harus ada. Pokoknya yang penting logis, dan itu memang orisinil pemikiran kalian atau memang mengutip beberapa yang secara benar. Ini sekaligus melatih juga menulis ilmiah. Pak, bolehkah mengambil perkataan orang? Ya, dipersilahkan. Perkataan orang, tapi kemudian konteksnya apa, perspektifnya apa, itu yang kita akan pelajari bersama. Ya.
Ini secara teknis aja sih, detail penilaian dan segala macam, teknisnya aja. Saya akan, kalau berjalan baik, saya akan abaikan ini. Karena target saya bukan kalian dapat nilai bagus semua, itu sampingan, tapi target besar saya adalah ketika mampu mengajak kalian semua untuk berpikir kritis, dan bahkan kalau ada yang berani menggugat cara berpikir saya, itu saya justru akan apresiasi sekali. Apa-apa, Pak Ju itu omong kosong, apaan itu, omongannya salah semua. Ya ayo, mana yang salah? Mungkin memang saya salah cara berpikirnya, gitu. Dan saya berharap itu sih, ada diskusi, ada dialog. Oke, ada yang lain? Oh ya, catatan ya, cara berpikir bahwa dosen itu bisa digugat salah, tolong hanya diterapkan di saya ya. Jangan diterapkan ke dosen lain. Bukan apa-apa, saya takutnya kalian nggak lulus gitu. Kalau dengan saya sih nggak masalah. Kalau diterapkan ke dosen lain, bubar masa depan kalian nanti. Oke, pertanyaan? Silakan. Lalu Pak, minggu depan apa? Minggu depan tunggu aja video dari saya gitu aja. Mungkin nanti malam atau besok mulai saya buat tuh. Ada beberapa materi udah siap. Materi sampai pertemuan ketiga sampai UTS itu udah siap. Udah siap tayang. Tinggal saya rekaman aja sebentar. Nunggu sepi. Karena di depan projectnya sustainable project. Jadi di depan itu seperti biasa. Ada yang motong besi, ada yang motong kayu. Tetangga, bukan saya. Tetangga. Sustainable project. Unfinished project. Oke, pertanyaan? Daripada saya makin lantur. Yap. Pak, mau nanya Pak. Yap. Untuk materi pilihan Pak, kan artinya kan mahasiswa memilih 9 dari 12 materi pilihan. Yap. Nah, setiap mahasiswa itu kan berarti bebas memilih kan Pak ya, materi pilihannya. Betul. Nah, dengan kita beda-beda pilihan kayak gitu, apakah menjamin semua materi yang ingin Bapak sampaikan itu bisa menyebar rata gitu ke setiap mahasiswa Pak? Saya akan memberi materinya, tetap saya akan sampaikan semuanya. Tapi kemudian kalian menyerap yang mana, itu nggak masalah. Namanya juga itu bakal kembali lagi. Konsekuensi dari pilihan tema yang saya buat adalah mungkin dari sebagian kalian akan meninggalkan, ini juga saya duga, akan meninggalkan materi filsafat. Materi filsafat itu akan sepi banget. Dan semua akan ngumpul di materi kontemporer. Praksis kontemporer ruang. Itu akan banyak. Materi filsafat akan sepi. Nggak apa-apa. Apakah Pak, saya tidak akan rugi menyampaikan? Enggak juga. Nggak usah takut. Karena materi filsafat ini, saya punya planning untuk buka mata kuliah pilihan filsafat arsitektur. Santai aja. Sudah terpikir, sorry ya, saya kebiasaan, meskipun saya tidak hobi main catur, tapi saya selalu bikin kegiatan yang 3 langkah ke depan. Filsafat arsitektur sedang saya usulkan untuk menjadi mata kuliah pilihan di kurikulum baru. Entah kurikulumnya jadinya kapan, urusan para pejabat, saya nggak peduli. Dan materi filsafat arsitektur itu, meskipun tidak ada yang milih mata kuliahnya, tapi saya akan tetap buat, dan saya akan buat bukunya. Nggak masalah.
Ya, santai. Apakah akan terserap semua? Saya nggak yakin juga terserap semua, ya nggak apa-apa. Justru dari situ saya akan belajar, oke, yang menarik menurut generasi sekarang itu yang bagian mana? Dan bagaimana cara memandangnya? Itu menarik banget kok buat saya. Ternyata pengetahuan arsitektur Nusantara itu dipahami oleh sebagian besar mahasiswa arsitektur, peserta mata kuliah arsitektur Nusantara itu sekitar 68, saya cek tadi 68 sampai 70. Menurut ya kita tidak bisa mengeneralisasi ini, tapi minimal ini gambaran besarnya bahwa arsitektur Nusantara dipahami oleh mahasiswa jurusan arsitektur Unsri seperti ini. Nah, itu. Buat saya menarik banget itu. Gitu, Siroj. Baik Pak, terima kasih Pak. Nggak usah ragu, saya Pak kan akan buang waktu. Nggak akan buang waktu. Dan nggak dilihat pun nggak apa-apa, gitu. Kalian pilih sendiri aja mana yang menurut kalian sesuai. Karena persepsi dan kebutuhannya kan beda-beda. Gitu. Ya. Silakan. Ada yang lain? Nggak usah takut untuk menggugat ya. Pak kok gini sih? Kan saya nggak dapat apa-apa. Ya memang. Dan ini warning ya, warning. Mata kuliah ini akan sangat lemah sekali pengawasannya. Jadi benar-benar menuntut kedewasaan kalian dalam memahami sebuah mata kuliah. SKS-nya kecil, terus sistem pembelajarannya juga sangat kendor, dalam pengertian tidak ada pertemuan tiap minggu. Kemudian targetnya hanya ini, targetnya hanya tulisan-tulisan, tapi per minggu. Jadi benar-benar minta kedewasaan kalian. Saya tidak akan mengingatkan siapa yang belum mengumpulkan dan segala macam, tapi setiap minggu pasti akan saya input nilainya. Setiap minggu ada ulasan, setiap minggu ada kewajiban dari kalian untuk mengirimkan materi ulasan itu, dan saya input tiap minggu. Kebiasaan sih, saya biasanya tiap Jumat atau Kamis malam saya input nilai. Sehingga di akhir semester tinggal saya membaca UAS, nilainya masuk, biasanya 1 atau 2 jam saya baca, nggak terlalu lama, nilai udah bisa keluar. Gitu. Ya semoga lancar semua lah, tidak ada. Sehingga saya perlu warning banget, mata kuliah ini mata kuliah dengan SKS yang sangat cukup kecil, paling kecil kalau nggak salah. Paling kecil ada KKL ya. Mata kuliah dengan teori yang agak diawang-awang, beberapa dosen mengatakan seperti itu, dan SKS-nya juga kecil, dan cara kuliahnya juga sangat kendor. Jadi hati-hati banget, hanya antisipasi aja, warning di awal. Oke, pertanyaan silakan. Nggak usah ragu untuk memanfaatkan WA group kalau apapun pertanyaannya atau apapun permasalahannya. Saya akan sangat terbuka. Seperti tadi saya katakan, saya menyediakan diri sebagai samsak hidup yang ya siap dipukulin, siap dua argumen. Ya, oke, sip. Mungkin itu cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, hati-hati, tetap 3M. Ya, bukan karena harus 3M, karena memang grafiknya Indonesia, grafik COVID-nya tidak pernah turun, jadi naik terus. Kalau negara lain ada first wave, second wave, kalau Indonesia
tsunami langsung, tidak pernah turun-turun. Jadi hati-hati banget untuk menjaga kesehatan kalian. Oke, thank you. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu nanti kapan-kapan. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Yo. Semuanya Pak. Yoi. Terima kasih.